Coba lu minta maaf ke semua cewek yang pernah lo PHP-in. Udah. Gue mau sombong dikit sih. Gimana? Gua Sombong. mau sombong dikit. Biasa Oke, emang boleh orangnya lah. sombong. Soal insecurity. Gue tuh pasti bakal ngeliat diri gue di kaca, ngaca gitu ya. Terus gue bakal nunjuk, gue tuh sambil bilang kayak, gila lu ganteng banget hari ini. Iya. Jadi itu tapi Bener, ketika bener. insecure itu datang, baru lu cari Tuhan gitu. Jadi minta bimbingan Tuhan gitu. Iya, setuju. Karena Iya. jatuhnya kalau kita datang ke Tuhan kalau ada masalah dong, kayak Iya. agak kurang aja. Iya, kan? kurang Kayak aja. ngalamin insecurity Ngalamin yang gitu. membangun. Justru gini, kode ini gitu. menurut gua gini ya, hal insecurity itu kalau misalkan sampai nggak ada, kayaknya nggak mungkin. Hey guys, oke, selamat datang di episode perdana dari podcast kami, Born His Way Podcast. Woo! Yeay. Oke, jadi Born His Way Podcast ini apa sih? Born His Way Podcast ini merupakan podcast dari kami, pemuda remaja dari Youth, Gia Pegangsaan yang berbasis di Jakarta. Jadi secara singkatnya, Born His Way itu merupakan sebuah filosofi. Filosofinya apa sih? Filosofinya itu Journey of Acceptance. Jadi Journey of Acceptance ini merupakan perjalanan dalam penerimaan bahwa segala sesuatu yang terjadi di hidup kita, segala lika-liku, segala hal yang membebankan, segala hal yang menantang itu merupakan bagian dari rencana Tuhan. Sebagaimana kita ada, sebagaimana kita terlahir, itu tuh semua udah direncanakan sama Tuhan gitu kan. Karena ibaratnya kalau misalnya kentang gitu, kentang kalau masih mentah kan gak bisa dimakan ya. Kalau mau dimakan kan, kalau mau indah gitu golden brown kan harus digoreng. Lo kan kalau lihat kalau penggorengan itu kan ibaratnya kayak dia di minyak panas gitu kan sampai meletup gitu kan. Nah itu tuh ibaratnya kita. Dalam proses pendewasaan iman kita tuh emang harus digoreng dulu sama Tuhan agar kita mencapai titik kedewasaan iman yang benar gitu kan. Sebelum menyentuh topik, gue sebagai sepertiga dari host podcast ini, gue mau memperkenalkan diri. Nama gue Yowas. Halo guys, gue Daud. Nama gua Dani. Yes, gue Yowas bersama Daud dan Kodani adalah ketiga host utama dari podcast ini. Oke. Jadi topik pertama yang mau gue omongin tuh lebih ke topik ini sih. Topik yang menurut gue pribadi ya. Kalau menurut gue pribadi ini tuh hal yang gak bisa lepas dari kehidupan kita orang apalagi kan masih muda lah ya, masih muda remaja. Ini tuh hal yang benar-benar berputar-putar terus dalam kehidupan kita, yaitu insecurity. Ya. Oke. Kalau sebelum gue menjelaskan apa yang gue temukan di internet, ibaratnya definisi panjangnya gitu ya. Kalau dari kalian tuh insecurity itu apa sih? Kalau dari Kodani duluan mungkin? Kalau dari gua sendiri ya, insecure itu perasaan ketika gua merasa diri gua takut. Ya ketika merasa diri gua itu nggak berharga. Ketika merasa ya diri gua tuh nggak bisa ngapain-ngapain aja gitu sih menurut gue. Kalau gua, insecurity itu yang pasti menurut gue itu datang dari diri sendiri. Terus insecurity itu sebenarnya gue agak bias sama insecurity dan overthinking. Jadi ya secara garis besarnya sih menurut gue insecurity itu adalah salah satunya adalah overthinking. Jadi di mana lu untuk melakukan satu kegiatan iya jadinya terhambat gitu karena adanya insecurity atau overthinking itu. Gitu kalau menurut gua. Kalau lu Jadi, gimana Jo? Lo ya. Kalau kalian tuh berarti kurang lebih sama-sama berpikir bahwa insecurity itu peran besarnya tuh datang dari diri sendiri ya. Ibaratnya peperangan mental kalian gitu kan. Insecurity itu lahir dari situ kan. Iya. Nah jadi kalau gue lihat di internet ya, basically kalau lu buka Google Translate, insecurity itu nggak ada translasi langsungnya. Nggak ada bahasa Indonesianya misalnya insecurity itu nggak aman, bukan. Tapi yang ada tuh kata-kata yang mendekati. Contohnya perasaan tidak mampu, kurang percaya diri, ketidakpastian, kecemasan, dan masih banyak lagi. Intinya masih banyak definisi dekat, cuman nggak ada translasi langsungnya. Iya. Cuman kalau gue pribadi tuh gue bakal lebih gali dalam ke arah definisi overthinking. Karena kalau menurut gue sendiri, gue tuh setuju banget sama pengertian kalian soal ini merupakan peperangan antara kita dan pikiran kita sendiri. Iya, Gitu kan. benar. Kalau gue pribadi tuh
menurut gue definisi insecurity atau setidaknya saat gue merasa insecure itu di saat gue nggak memenuhi parameter sosial gue. Hmm. Seperti yang keluarga gue terapin ke dalam kehidupan gue sampai gue sekarang. Misalnya teman-teman gue dapet nilai 80 gitu kan, rata-rata 80, terus gue dapet 75. Itu kan gue tidak memenuhi standar sosial. Iya, iya. Perasaan gak enak, perasaan cemas, perasaan kesel yang bercampur aduk itu yang gue artikan dalam diri gue sebagai insecure gitu kan. Itu kan kalau gue. Kalau menurut kalian penyebabnya tuh apa aja sih yang bisa bikin orang insecure? Kalau menurut Kodani apa aja sih? Iya, kalau menurut gua itu adalah sebenarnya memang dari pikiran kita juga sih, ya kan, dari pikiran kita, terus dari ketika kita, apalagi gini ya, bener kayak misalkan gini, gua melihat orang lain tuh udah lebih up dibanding gua gitu ya, lebih maju dibanding gua, dan di situ gua akan mulai merasa bahwa, iya apakah gua bisa ya kayak dia ya? Ya, itu ya, jadi yang sebenarnya itu adalah hal yang wajar gitu loh, sebenarnya yang wajar gitu ya. Tapi itu dia tadi yang gue bilang, kalau munculnya itu dari mana ya? Karena kita juga begitu ya. Satu, kita berpikir mungkin kedepannya kita akan bisa nggak sih ya jadi menyenangkan orang lain gitu ya. Gue bisa nggak sih sukses di dunia karir gue misalkan gitu. Ya itu ya menjadi insecure sebenarnya gitu. Jadi penyebabnya adalah ya mungkin kita belum berjalan, kita belum melangkah, tapi kita udah takut duluan. Cemas ya? Iya, jadi kayak overthinking iya, banget ya jadi gitu. kayak cemas banget gitu kan. Memang sebenarnya overthinking seperti itu. Gue ya. Ya, lu sekarang. Kalau gue Gimana, Ut? kayaknya sih gue agak bertolak belakang sama Yoas sih sebenarnya. Dimana kalau Yoas itu merasakan insecurities pada saat dia melihat orang lain, jadi harus ada pembandingnya, bener kan? Iya. Kalau gue itu insecurities gue muncul dari pure dari diri gue sendiri gitu loh. Jadi nggak ada pembandingnya, nggak ada kayak gue ngelihat dia gimana. Ya mungkin ada beberapa saat kayak gitu, tapi kalau overall insecurities gue terjadi itu sih sebenarnya karena gue overthinking sama hal yang sebenarnya belum terjadi gitu sih. Kayak apa ya? Kayak sebagai contoh kayak hal A belum terjadi gitu. Iya. Gue mau lakukan hal A, tapi gue udah Udah takut kepikiran, gue udah kepikiran dulu B, C, D nanti gimana kayak Iya, gitu, gitu sih. Kalau Jadi gue, benar-benar dari yourself iya, sendiri aja. kalau gue paling banyak itu dari diri sendiri sih. Jarang kalau, mungkin ada cuman jarang kalau kayak Yoas gitu ya, kayak dari pembanding itu jarang, gitu. Tapi kalau dari omongan lo, gue berarti bisa paham kalau lo tuh emang orangnya tipe-tipe orang visioner ya. Maksudnya ibarat Visioner. lo sebelum menjalani minggu lo tuh udah ngeplan di kalender lo. Kayak apa aja yang bakal terjadi. Iya banget sih, iya Makanya banget itu sih. tertuang dalam kecemasan lo bahwa lo memikirkan akan apa yang akan terjadi gitu kan. Iya benar. Ibarat sebenarnya bagus sih, terstruktur, cuman lo jadinya malah insecure. Iya benar. Ya terstruktur yang berlebihan lah, gitulah. Iya. Gitu sih. Terus selain dari diri sendiri, selain dari orang lain, menurut gue tuh juga peran yang besar banget mempengaruhi insecurity seseorang tuh sosial media. Setuju gak sih? Sosial Iya media, menarik. setuju Ini sih. juga menjadi menarik karena malah apa ya? Mungkin untuk zaman-zaman sekarang Sekarang ya sosial media itu timbulnya tuh bukan dari diri sendiri lagi, tapi timbulnya bener dari kata lo pembanding. Tapi pembandingnya beda sama lo gitu loh Jo, ngerti nggak? Kalau pembanding dari lo itu pembanding yang udah jelas kayak ini temen lo dapat nilai 80, lo dapat 75, lo insecure. Tapi kalau zaman sekarang kayaknya jadi makin luas gitu loh pembandingnya, Iya. jadi makin gak masuk akal. Kayak ada orang A lu lihat di internet siapa gitu penampilannya oke dan lain sebagainya, lo jadi ngerasa insecure karena lu nggak bisa Nggak bisa kayak meng-achieve nggak seperti bisa kayak dia. dia, Iya gitu ngerti ya. gak sih? Oke. Jadi kayak apa ya, hal-hal yang memicu insecure itu jadi makin gak masuk akal menurut gua. Iya, Gimana setuju. kalau menurut kalian? Betul Kalau sih, Kodani gimana? Memang yang sekarang apalagi zaman-zaman kondisi sekarang gitu ya, semua orang udah pakai sosial media. Gitu ya, termaksud gue kan seorang kerja juga gitu ya. Bahkan sekarang kayak sorry aja maksud gue kayak asisten rumah tangga pun aja udah main sosial media. Iya benar-benar. Gitu ya. Jadi orang sekarang tuh udah semua ngelihat dari sosial media dan tolak ukur kesuksesan tuh dari sosial media malahan. Itu yang jadi bahaya juga sih menurut gue gitu. Jadi ya kalau ngomongin insecure ya kayak gitu. Kalau kita misalkan nggak pandai-pandai melihat dan kita nggak pandai-pandai, maksud gue akhirnya kita akan ke bawah gitu loh. Kita akan cemas terus gitu loh. Dengan hal yang sebenarnya itu bukan urusan kita Bukan, untuk iya, mencemasin gitu Tapi kan kenapa sih? kita harus cemasin sih? Iya sebenarnya benar-benar. gitu. Gimana Iya, Jo? Setuju. Tapi
ada satu hal yang menarik sih, Ya. karena kebetulan kan lo Kodani, lo satu-satunya orang yang udah kerja kan di Iya. sini kan. Iya. Gua sama Daud kan masih mahasiswa. Ya dari banyaknya artikel yang gue pelajari di internet, rata-rata tuh insecurity tuh dikaitkan sama usia-usia puberty. Mm-mm. Rata-rata katanya zaman-zamannya orang lagi mencari jati diri gitu kan, lagi menggali potensi dirinya, Ya. itu dia baik mengalami rasa insecure. Ya. Ternyata kalau lu masih mengalami berarti artikelnya kurang tepat ya. Sebenarnya gini, gue sih percaya gini ya, mungkin usia yang di atas 30 tahun pun juga mungkin pasti masih merasa Iya. insecure sih. Tapi gue yang hampir mendekati ke 28 tahun gue umur ini, gue juga masih insecure sih. Guys, jujur-jujurnya juga Tua masih juga. insecure gitu. Jadi tapi gimana caranya adalah ya gue bisa mengontrol insecure gue ini gitu loh. Makanya bahayanya tuh jangan sampai kalau kita nggak bisa kontrol insecure kita sih. Sebenarnya gitu. Tapi beda juga kali, Iya. maksudnya insecure kalangan umur tuh beda. Iya, iya, Ngerti iya. nggak? Iya, Jadi setuju, emang setuju. mungkin untuk yang artikel yang lo baca itu Jo, mungkin Iya. emang itu artikel untuk insecure yang berbau-bau, misalnya kehidupan sosial, kehidupan berkuliah, Iya. berstudi dan lain sebagainya. Beda yang dialamin. Mungkin nggak tahu sih gue nanti Di kantor insecure di seperti apa kantor gitu, kayak iya. gimana, pekerjaan kayak gimana gitu. Jadi kalau misalkan dari gue sendiri gitu ya, gue merasa bahwa jujur gue kan kerja di kantor ya. Gue Heeh. kerja di kantor tuh gue merasa bahwa ya apakah gue bisa berkarir ya di perusahaan gue sekarang ini gitu. Jadi gue benar-benar merasa takut ketika gue nanti akhirnya cuma stuck doang. Ya di level gue sampai umur 5 tahun, 10 tahun kerjaan gue cuman ya misalkan gue misalnya bilang ya cuman di levelnya staff aja Iya. gitu. Mungkin gue gak bisa naik ke supervisor atau gue gak bisa naik ke asmen atau gue gak bisa naik level manager. Itu yang insecure gue gitu. Gitu sih. Terus sama juga misalkan sekarang ini kan gue lagi dipercaya ya sebagai ketua gitu di pemuda tempat kita nih, Iya. masih pegangsaan gitu. Heeh. Dan gue juga merasa bahwa apakah iya gue bisa memimpin dengan baik gitu loh. Apakah PBK ini bisa lebih maju di bawah kepemimpinan gue. Itu gue insecure sekali loh. Iya. Kayak hal yang baru yang gue terima, terus gue harus ngapain nih gitu. Itu yang insecure gue gitu. Tapi ada yang lo lakuin gak kok dari semua insecure itu? Kayak di pekerjaan. Iya, iya. Lo melakukan insecure kayak lo mengalami insecure Iya. mengalami insecure kayak lo bingung nih nge-stuck di mana aja dan lain sebagainya. Iya. Nah, ada yang lo lakukan nggak? Ya, Gimana? ada sih. Hal yang gue lakukan gitu ya untuk gue mengatasi insecure adalah gini. Gue sekarang udah diterima, ya kan kerja gitu. Iya. Ya udah, gue sekarang kerja. Misalkan waktu itu gue diterima sebagai admin. Gue sebagai admin, sebagai pembantu gitu ya. Misalnya pembantu untuk orang-orang tim sales, marketing butuh apa ya gue yang support gitu ya. Nah, gue melakukan itu sih. Gue melakukan itu ya udah dengan tekun aja gitu. Gue kerjain yang benar, ya kan. Seusaha mungkin gue jangan sampai salah Iya. gitu, ya kan. Nah dari situ nanti akan berkembang sendiri kok gitu, ya kan. Jadi sekarang karir gue juga nggak stuck juga di staff kan, gitu ya. Jadi istilahnya gue juga mengalami hal yang sama waktu itu, tapi gue tahu nih gimana caranya gitu ya. Ya udah akhirnya gue mencoba untuk memperbaiki itu gitu loh. Untuk gue benar-benar tekun, gue benar-benar serius sama pekerjaan gue. Gitu. Kerjaan dari hal yang kecil deh. Kalau bisa jangan salah gitu. Dan hasilnya sejauh ini gimana? Hasilnya sekarang ini puji Tuhannya ada hasilnya gitu, ada hasilnya gitu kan. Sekarang kan gue juga udah naik level 2 kali nih Ih, gitu kan. udah Tapi manajer ya kok? enggak, belum. Nanti doain aja ya. Iya. Doain aja. Sekarang belum sih Amin, gitu. amin. Tapi istilahnya gue melihat bahwa ya Tuhan bawa gue kok gitu pelan-pelan gitu. Dengan ketekunan gue, dengan cuma kemampuan gue yang sekian ini, Tuhan perhitungkan itu gitu. Asal Iya. kita setia dan kita fokus sih sama pekerjaan kita gitu sih. Jadi yang gue lakukan waktu itu seperti itu untuk di pekerjaan gue. Nah, ini gue mau cerita nggak apa-apa nggak sih? Boleh bang. Boleh. Nggak, gue tuh sebenarnya mau Ya, cerita. Boleh banget, boleh banget. Yang bagus itu sebenarnya yang gue ambil dari cerita Kodani adalah Kodani tuh bagus gitu loh, baik. Ada actionnya yang dia ambil. Maksudnya ada sesuatu yang dia kerjakan untuk menutupi insecurity itu, ngerti nggak? Karena kalau gue mau cerita, Ya. gue itu pernah yang di tahap dimana insecure yang menang gitu. Jadi gue Oh. kalah sama insecure. Jadi insecurity mau nguasai lu gitu Iya, ya? pernah. Gue pernah di Gimana tahap tuh? Boleh itu. diceritain gak? Jadi balik lagi kalau mau diulang dari awal, gue itu orangnya overthinking. Gue itu orangnya sangat overthinking. Apa-apa gue pikirin, hal yang gak penting gue pikirin pada saat itu. Sampai sekarang pun masih dalam pemulihan lah. Gue pengen menghilangkan overthinking itu. Jadi gue mau cerita soal dimana gue kalah pada saat itu dengan insecure adalah
hal yang gue nyesel adalah di kuliah. Jadi gue bisa aja overthinking itu memikirkan satu cara bagaimana caranya gue bertanya sama dosen. Kan kalau di kelas tuh beda-beda gitu ya. Maksudnya kan kalau sekarang mungkin online bisa tanyanya lewat chat, nggak harus ngomong. Tapi kan kalau kita waktu itu offline, kita waktu itu datang ke kampus, itu pasti nanya harus ngomong dong. Iya kan? Nah, pada saat gua diberikan kesempatan untuk bertanya, kelas itu diberikan kesempatan untuk bertanya, sebenarnya gue udah ada pertanyaan. Tapi lu gak mau. Tapi gue nggak bertanya. Dan endingnya tuh gue nggak bertanya. Kenapa gue bisa nggak bertanya? Karena gue bisa mikir kayak kalau gue nanya A ini, nanti siapa tahu dosen itu bisa mikir kayak dosen itu bisa ngejawab gue yang kayak, lah tadi kan saya udah terangin, kamu nggak dengerin, ngerti nggak? Dosen-dosen rese. Iya, gue tuh bisa mikir dan belum tentu gitu loh dosen kayak gitu. Tapi di pikiran gue tuh udah ada kejadian yang terjadi seperti itu gitu. Terus juga aja bisa jadi gue mikir, gue tuh nggak suka kadang-kadang kalau misalnya gue nanya satu hal, apa ya, satu kelas gitu tuh ngeliatin gue gitu loh. Itu tuh yang gue bikin kayak Jadi takut, jadi kayak aneh gitu, bingung jadi kayak ya. terintimidasi kesannya sih seperti itu. Dan padahal itu belum terjadi gitu loh, ngerti gak sih? Gitu ya, iya, kayak gue mikirin itu buat diri gue sendiri gitu. Terus ini kalau gue mau cerita lagi separah-parahnya gue overthinking, nggak cuman stop sampai di situ. Gue tuh overthinkingnya bisa sampai yang kayak gue mikirin nih per kata gimana gue caranya Sampai bisa. segitunya? Iya, sampai segitunya. Itu zaman dulu waktu awal-awal kuliah tuh gue separah itu. Gue per kata gue susun untuk nanya. Jadi misalnya kayak permisi Bu, saya mau bertanya. Tapi kayak permisi kan udah di kelas. Jadi mendingan Bu, saya mau nanya deh. Tapi terlalu informal. Bikin yang agak formal deh. Ibu, saya mau bertanya nih soal ini yang tadi Ibu udah jelasin. Akhirnya kalau kata itu udah apa ya, terajut di kepala gua, belum tentu juga gua keluarin. Karena masih ada pemikiran-pemikiran itu yang kayak nanti dosen gimana ya pikirannya. Kalau sebenarnya dosennya juga kayak biasa. Ya biasa aja. Iya, dosen juga biasa aja. Berarti lu memikirkan dulu juga belum tahu dong dosen lu nanti emang akan kritik, nggak boleh gitu Iya. kalau ngomong harus Iya gini." makanya itu pada saat itu gue dosennya agak slow nyesel. Iya padahal dosennya bisa aja selau. Ya emang dosennya sih selau banget. Terus abis itu yang kadang-kadang gue juga mikirnya kayak gue memikirkan satu pertanyaan, tapi dari pertanyaan itu gue bisa kayak nih tapi kayak jawabannya ini deh. Jadi kayak gue udah ngerti, udah deh gue nggak jadi nanya. Jadi yang kayak gitu. Jadi emang kadang-kadang tuh insecurity itu emang bisa apa ya? Kalau dari cerita Kodani, kerennya Kodani, hebatnya Kodani yang bisa gue ambil. Maksudnya sekarang pun gue jadi juga belajar gitu sama orang-orang yang mengalami insecurities. Dan salah satu hal yang gue pelajarin ya dari cerita Kodani tadi itu, dimana pada saat insecurity itu menyerang pikiran, kita nggak cuma tinggal diam di dalam dunia insecurity itu, tapi kita take action untuk akhirnya bisa apa ya, bisa memerangi insecurity itu, ngerti gak sih? Itu sih yang keren dari lu kok. Nah, akhirnya ya pokoknya ya sampai sekarang gue belajar lah. Tapi sebelum gue cerita soal pembelajaran gue itu nanti gimana ke depannya, pernah gak sih kalian Kodani atau Yowas di posisi yang kayak gue, yang kalah, jadi yang kayak insecurity yang menang gitu loh? Atau selama ini kalian emang selalu menemukan cara untuk menghadapi insecurity itu? Coba Yowas gimana Jo, kalau lu? Gue mau sombong dikit sih. Gimana? Sombong? Gue mau sombong dikit lah. Jadi gue orangnya insecure sering sih sebenarnya. Tapi insecure hal-hal kecil. Misalnya gue pribadi ini kan streamer amatir, main Mobile Legends. Amatir. Apa YouTube-nya Jo? Subsnya dikit. Tapi gue udah ikut beberapa turni. Walaupun kayak teman-teman gue tuh nyemangatin kayak, udah lu pasti bisa, percaya sama diri lo, percaya sama teammate lo. Pasti akan selalu ada rasa yang muncul di mana gue merasa kayak, aduh gue pengen cupu nih di tim. Maksudnya insecurity kecil itu tuh selalu muncul di hidup gue. Tapi insecurity terbesar dalam hidup gue berani katakan sekarang tuh kalau gue udah menang atas rasa itu. Jadi pas gue lahir dulu, biar step by step ya. Jadi pas gue lahir itu,
gue kurus, kecil. Gue dibanding kedua kakak gue, kan gue anak ketiga, anak paling kecil. Gue tuh paling kecil, paling kurus, beratnya bisa dibilang di bawah standar lah. Akhirnya nyokap gue tuh ngasih suplemen, ngasih asupan yang ngebuat gue jadi nafsu makan banget. Masuk SD, Itu umur berapa tuh? SD. SD tuh gue nafsu makannya lagi gokil-gokilnya deh. Wow. Sampai puncak-puncaknya tuh kemarin SMP SMA. Berat badan gue gak terkontrol. Maksudnya, puji Tuhannya obes sih enggak. Cuman overweight. BMI gue tetap overweight gitu kan. Sebenarnya sih gue nggak pernah dapet kataan kayak gendut lo jelek enggak. Karena lu ganteng, Jo. Enggak. Pinternya gue, SMP itu gue emang grup up-nya itu sama geng-geng anak-anak nakal. Oke. SMP tuh gue badung banget, kelas 2 SMP gue sampai pernah hampir gak naik. Oh. Jadi ada 36 anak di kelas gue ranking 34, 35, 36 ini gak naik. Berarti itu ranking kedua terakhir, 3 terakhir ya? 3 terakhir. Dan duanya gak naik. Duanya gak naik. Oh, Itu ibaratnya ranking terakhir ya? Safe itu by. sebenarnya coping mechanism. Gue tuh mau menghindari bullying, jadi gue bergaul sama para bully. Itu yang gue lakuin SMP. Oke. Tapi walaupun gak ada orang yang secara fisik ngatain gue tuh tetap merasa insecure. Kayak, duh kalau gue pakai baju ini badan gue jadi nggak bagus gini. Itu tuh dari SMP loh gue udah kayak gitu. Lu udah nyadar akan hal udah, itu? Lu nyadar. SMP mikirin gitu banget ya? Iya, Gua dari SMP kayaknya SMP enggak gua udah deh. kayak gitu. Ih, biasa aja gue pakai apa juga. Cuek-cuek aja. Padahal biasanya anak SMP slow kan. Tapi Iya. gue dari SMP udah kayak gitu. Terus puncak-puncaknya tuh SMA tuh sampai ada di tahap di mana gue diajakin nongkrong, gue nggak mau pas malam minggu. Kenapa tuh? Gak pede? Karena gue tuh ngaca, terus gue ngeliat kayak, enggak deh. Kenapa? Maksudnya gara-gara postur tubuh lu Iya, gitu? gue tuh melihat kayak badan gue, enggak, kayak nggak pede gitu. Itu tuh sekitar kelas 1 SMA. Nah, kelas 2 SMA, gue menemukan satu cara yang sebenarnya caranya ini sangat-sangat membangun sisi narsisistik dari diri lo sih. Oke. Cuman ini ampuh, ini caranya ngebuat gue sampai hari ini keluar kemana aja pakai baju apa aja ya, maksudnya bajunya masih appropriate lah. Gue nggak ke kondangan boxeran juga. Tapi maksudnya setiap gue mau keluar rumah sejak gue kelas 2 SMA itu, habis gue mandi pagi nih, misalnya pilih outfit kan, pilih set-set, gaya-gayan rambut dan segala macem. gue tuh pasti bakal ngeliat diri gue di kaca, ngaca gitu ya. Terus gue bakal nunjuk, gue tuh sambil bilang kayak, gila lu ganteng banget hari ini. Iya. Jadi itu Asli. cara lu gitu? Itu maksudnya kalau ada orang lain yang ngeliat pasti dia bakal kayak geli gitu, kayak narsis banget nih orang. Tapi cara itu Ih, apaan mampu, sih, Jo? Gitu ya? iya cara itu tuh mampu ngebuat gue menghilangkan rasa insecure gue. Maksudnya memang berat badan yang berlebih itu bukan suatu hal baik untuk dipelihara. Tapi step pertama dari gue mau berolahraga dan mengubah postur tubuh gue adalah gue menerima diri gue dulu gitu loh. Iya. Karena di saat gue seneng itu baru kayak pelan-pelan misalnya gue ngelihat motivasi gym video seseorang, terus gue kayak kayaknya kalau tubuh gue berotot lebih sehat deh, kayak lebih bagus deh. Iya. Baru mulai dari situ kayak gue mulai rajin berolahraga lagi, aktif kayak Nge-gym. sekarang pandemi gue workout di rumah gitu kan workout. ibaratnya. Intinya gue pribadi sih menang atas insecurity gue dengan cara yang seperti itu. Maksud gue bagaimanapun cara lo dalam lo mencoba mengatasi insecurity lo, selama menurut lo itu akan berhasil, itu nggak salah sih gitu. Itu kan kalau menurut gue. Nah, jadi sebenarnya tuh kalau apa yang gue baca lagi dari internet ya, insecurity itu tuh nggak selalu merusak. Jadi Iya. insecurity itu tuh terbagi jadi dua. Iya. Ada yang merusak, ada yang membangun. Oke. Lu menurut lu ada gak sih? Atau lu pernah gak sih ngalamin insecurity ngalamin yang gitu ya. membangun? Justru gini, Kok Dani gitu? menurut gua gini ya, hal insecurity itu kalau misalkan sampai nggak ada, kayaknya nggak mungkin. Contoh misalkan gini ya, misalkan kalau gue punya bisnis gitu ya, gue nggak memikirkan ini kira-kira bisnis gue akan maju nggak ya, gitu ya. Itu yang bahaya sih menurut gue gitu. Gue cuma di zona nyaman doang, terus tiba-tiba banyak kompetitor masuk, akhirnya bisnis lu kelar, selesai gitu ya. Nggak Berarti itu kan mungkin. pasti insecure ya. Iya. Pasti lo insecure gitu loh. Nah sama halnya kayak gue gitu, di karir gimana nih gue gitu. Gue justru dulu juga gitu merasa, kok gue kerja hampir setengah tahun kok kerjaan gue gini-gini doang gitu ya. Terus gue merasa gue malu gitu kayak ketika ketemu sama teman-teman gitu ya. Dia udah levelnya kayak gini, dia gaji udah sekian misalnya gitu ya. Itu tuh
bener-bener di pikiran gue tuh kayak gila lu dan payah banget sih gitu. Lu nggak kayak teman-teman lu tuh gitu. Lu nggak kayak orang-orang lain lu gitu ya. Jadi makanya abis itu gue akhirnya mencoba untuk gue nggak boleh kayak gini nih gitu kan. Justru kan gara-gara orang-orang yang kayak gitu juga itu membuat pola pikir gue menjadi beda dong gitu kan. Nah jadi makanya kalau misalnya kita nggak ada insecure juga ya misalkan kalau nggak ada yang ngomongin gue kayak gitu mungkin nggak gue berubah. Bisa jadi nggak gitu kan. Jadi Bener. lo karena insecure ibaratnya Jadi harus bisa berubah. jadi malah pengen naik terus Iya gitu ya. dong, harusnya kan kayak gitu. Itu yang membuat kita menjadi positif, betul nggak? Iya kan? Iya, Tapi kalau setuju. jangan sampai ketika lu dibilang gini, Dan lu payah lu Dan. Iya gue payah ya, yaudah gue diem aja deh. Ya emang gue payah sih, terus gue gak melakukan apa-apa gitu. Nah itu menurut gue yang negatif. Itu yang jangan- terjadi sama gua pada waktu itu. Gua mau nanya Iya. pertanyaan kayak gitu loh. Iya. Yang kayak aduh. Tapi maksud gue, Nggak usah lah. lu masih di tahap yang wajar gitu loh. Maksudnya bukannya hal yang akan gimana-gimana banget ke depan lu gitu. Maksudnya ada orang yang insecure, akhirnya jadi sakit. Jadi stres sendiri. Iya gitu. benar, setuju. Banyak yang kayak gitu kejadiannya gitu ya. Cuman maksud gue jangan sampai kita di tahap yang seperti itu gitu. Iya kan? Maksud gue sih gitu. Jadi menurut lu emang berarti ada ya insecure? Ada. Berarti insecure itu malah seharusnya kita rasakan gitu. Iya. Tapi bagaimana kita meresponnya? Responnya Bener ya. gitu. Justru nih kalau kita ngomongin soal agama gitu ya. Justru insecure itu pasti ada. Karena Iya. apa? Supaya kita terus berharap sama Tuhan. Betul nggak? Betul kan? Karena kalau kita misalkan gak ada insecure mungkin kalau ngandelin Tuhan. Menurut gua enggak. Nih simpel aja ya. Ketika lu udah sukses sedikit aja pasti lu tiba-tiba kayaknya lupa sendiri sama Tuhan gitu. Iya. Iya, kalau hidup lo kayak lurus terus. Oke, Iya, lurus aja, terus, ya kan? aman, gak ada Aman, masalah. gak ada masalah. Lu gak akan tuh biasanya cari Tuhan gitu. Tapi Benar, ketika benar. insecure itu datang, baru lu cari Tuhan. Karena kan manusia emang sifat dasar kan egosentris Iya. kan. Iya. Gitu. Kalau gua soal ngomongin insecure itu ada yang positif gak sih? Ada, gue pernah ngalamin. Sesimpel menurut gue itu insecure itu juga men-trigger kita untuk lebih prepare akan satu hal. Contoh, gue waktu itu pernah apa sih sebutannya kalau misalnya kita abis lulus SMA tuh apa sih? Perpisahannya apa sih sebutannya kalau? Farewell. Bukan, apa ya Jo? Graduation. Graduation. Prom night. Prom night. Iya. Gue waktu itu pernah abis lulus, sekolah gue prom night. Sekolah gue gak ada prom night. Gak ada ya? Ada gue Jelek sekolah gue. Mungkin sekolah gue doang. iya, iya. Jadi atau namanya bisa malam perpisahan. Iya. Jelek banget. Bisa. Gue pernah lah waktu itu ikut prom night di sekolah gue setelah ya perpisahan gitu ya. Terus pada saat itu pasti pakainya yang rapi dong. Kayak Keren. Formal jas, gitu ya. Formal. Formal. Formal sih jas dan lain sebagainya. Tapi pas itu kalau nggak salah gua mikir kayak jas gue pada saat itu tuh lagi nggak bener atau apa gitu. Gue jadi bingung kan. Pas gue pakai kemeja doang, aneh dong. Kayak insecure mulai datang, overthinking gue kayak nanti gue kalau lihat orang pakai kemeja doang gimana? Bla 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 dan sebagainya. Akhirnya gue cari cara lah. Gue cari cara gimana ya caranya berpenampilan yang proper, Menarik gitu ya. menarik gitu, tapi ya harus meninggalkan jasnya gitu gimana. Ya udah akhirnya gue berpikiran ada suspender. Ada suspender. Jadi gue ingat lah gue pernah waktu itu juga acara di gereja udah lama gue pakai suspender dan ya feedback orang-orang oke dan lain sebagainya lah. Suspender tuh yang strap orang Iya, toku strap gitu itu ya. loh, tau gak sih? Iya, Yang iya. dicantol di belakang gitu. Iya yang kayak apa sih ya itulah ya, yang kayak cowboy gitu suspender. Nah terus abis itu, suspender gue yang Strap-strap lama, boomer. suspender gue yang lama itu tuh hilang. Jadi ya udah akhirnya beberapa hari sebelum prom night ya gue beli online dan akhirnya singkat cerita akhirnya gue prepare lah. Akhirnya gue beli kan, gue prepare dengan beli suspender, gue pakai dan lain sebagainya, gue jalanin prom night dan lain sebagainya. Ya akhirnya ada namanya tuh ada satu segmen di prom night gue itu prom king sama prom queen. Jadi itu biasa pilihnya atas best dress gak sih? base ada pengaruh best dress, tapi sebenarnya lebih banyak ke SMS. Jadi Oh itu voting gitu? iya voting orang-orang SMS dan lain sebagainya. Oke. Terus ya
emang gue nyuruh semua orang SMS sih. Ini narsis juga sih gue. Nyuruh SMS Iya, buat spot lo gitu ya. Gue nyuruh Minta semua orang gitu? Iya, gue nyuruh semua orang SMS dong. Berarti itu action lo dong. Iya, pada saat itu mungkin nggak tahu, gue juga nggak tahu kenapa gue kayak gitu pada saat itu. Terus ya akhirnya ketemulah, maksudnya akhirnya terpanggil lah nama gue gitu untuk prom king. Daud Kriswanto, gue kaget kan. Tapi ya udah akhirnya gue naik dan emang banyak yang bilang pada saat itu dress gue oke lah, maksudnya Padahal tuh lu Walaupun nggak gak pakai jas kan. iya walaupun gue nggak pakai Pakai jas jas gitu. Ya gitu sih. Akhirnya menurut gue ya insecurity gue soal gimana nih nanti gue dipandang orang kalau cuman pakai kemeja, ya akhirnya membuka pikiran gue untuk cari dress yang proper, yang menarik selain jas nih apa ya gitu. Gitu sih kalau menurut gue. Emang ada beberapa insecure yang membangun gitu. Yang kayak tadi Kodani bilang, tergantung gimana kita responnya. Kalau mungkin pada saat itu gue secara pribadi ngeresponnya, ya elah nggak ada kemeja, nanti kalau dilihat orang ya udahlah. Gue akhirnya cuma pakai kemeja dan lain sebagainya kan nggak enak gitu loh. Gitu sih kalau menurut gue. Jadi itu sebenarnya kalau yang gue tangkap dari pengertian kalian ya, jadi sebenarnya insecurity yang positif atau membangun itu tergantung cara pandang ya. Iya. betul. Gimana cara kita melihatnya, maksudnya misalnya kayak gue merasa insecure akan berat badan gue, terus cara pandang gue adalah pokoknya gue harus pede, pokoknya gue harus merasa diri gue ganteng. Iya. Akhirnya gue mengatasi insecure gue gitu. Jadi semuanya tuh tergantung pikiran kita gitu ya. Kalau dari gue pribadi sih insecurity yang ngebangun gue tuh waktu gue lulus SMA. Jadi gue 3 bersaudara. Kakak gue itu kalau kalian tahu di Jakarta Timur tuh ada namanya istilah jalur emas. Jalur emas itu saat lo masuk SMP 115, SMA-nya SMA 8, terus kampusnya masuk UI. Itu tuh ibaratnya udah kayak Oh itu ada sebutannya jalur emas. iya template anak pinter gitu lah, kayak bukan gue banget lah. Oh, Berarti gila. kalau bukan emas itu Gue baru tahu loh. nggak wah gitu ya. Soalnya gue besar Biasa di aja swasta. gitu. Sebenarnya emas dikatakan emas karena ketiga tempat belajar itu merupakan tempat belajar favorit. Oh. Walaupun mereka nggak selalu di posisi 1, tapi mereka tuh posisi favorit gitu kan. Gue pribadi, wah gila, jalur kalian kan tahu jalur pendidikan gue lika-liku banget kan. SMP di mana, SMA di mana. Pas gue mau pilih kuliah, nyokap gue tuh bener-bener cecer gue abis. Kayak lu kalau nggak dapet UI, ya udah lu nganggur aja. Tapi gue Serius, nggak akan parah kasih itu? uang jajan separah itu. Jadi Karena yang kayak tadi gue bilang, standarisasi yang dia taruh tuh parameter kakak gue. wow, oke. Nah, waktu itu pas gue belum ngerti maksudnya nyokap ini, gue tuh mandang kayak, nyokap gue orang jahat. Yang baik tuh almarhum bokap gue. Karena almarhum bokap gue itu bilang, udah kamu kalau nggak dapet UI nanti papa bayarin kuliah di mana. Swasta lah gitu. Iya, swasta. Ada lah pasti dapat selain UI. Nah, gue tuh di saat itu mikirnya kayak, udah gue nggak mau dengar apa kata nyokap gue. Pokoknya gue tetap bakal belajar, tapi kalau gue nggak dapet, gue tetap mau kuliah karena ada bokap gue gitu kan. Singkat cerita, gue akhirnya dapet UI. Gue akhirnya dapet UI melalui jalur tes. Lalu gue ngobrol berdua sama nyokap. Setelah gue ngobrol, suatu pelajaran penting yang gue dapet adalah dia tuh emang mau nge-pressure gue. Karena dia tuh tahu gue orangnya tuh kalau sekalinya ada di comfort zone, gue males. Iya. Sekalinya semua orang memberi gue validasi, ya udah, gue terima aja, gue tuh nggak mau berusaha. Jadi intinya dia ngomong bahwa dia ibaratnya menaruh rasa insecurity dalam diri gue itu, dia mau gue mencernanya dan membuatnya menjadi batu loncatan gitu. Ibaratnya mungkin tanpa gue sadar ya, pas gue belajar tuh gue belajar dengan emosi gitu kayak, aduh pengen ngomong kasar tapi ini podcast gereja nggak jadi. Dia pas gue belajar tuh gue belajar dengan giat. Itu ada di pikiran gue rasa gue kesel sama nyokap gitu sebenarnya kayak gue pengen ngebuktiin ke lo kalau gue bisa masuk UI gitu sebenarnya. Jadi ya balik lagi seperti pemahaman kalian juga insecurity membangun itu tergantung cara pandang kita. Gitu kan. Sebenarnya kalau secara baseline ya mau kita bahas sih udah kelar. Tapi gue mau nanya-nanya dikit aja sih khususnya kalau Dani kan yang mungkin udah tua nih pengalamannya. Kan narasumber, boleh dong, boleh. Orang ini kita santai. Iya. Gimana Jo? Iya gimana. Kan lo, gue yakin banyak juga dewasa muda seperti lo alami nih. Tapi gue sama Daud belum alamin.
Jadi ada satu film yang gue suka sekarang ada di Netflix juga judulnya Love for Sale. Udah nonton? Belum, gue belum nonton sih. Basically Love for Sale ini tuh Tapi gue tahu tuh ada film memang. ya dia tuh aplikasi di mana lo bisa nyewa cewek. Nyewanya bukan dalam konotasi negatif ya. Iya, iya. Nyewanya misalnya lo butuh Buat teman pacaran. kondangan. Iya. Nah, ada si karakter utama ini si cowok, dia tuh ditanyain terus kapan nikah. Iya, iya, iya. Nah, ini kalau real life lo pernah nggak ngalamin pertanyaan-pertanyaan gini Iya. dan kira-kira cara ngatasinnya tuh gimana sih? Nah, ini jujur Jo ya. Ya ini gue juga cerita ke kalian juga buat teman-teman. Gue sebenarnya juga ada insecure di situ juga gitu ya. Di mana sekarang usia gue sekarang udah mau mulai 28 tahun ya, menjelang 28 tahun di mana gue belum tahu nih gitu kan pasangan hidup gue siapa nih gitu. Ya kan itu serius itu jadi insecure gue. Apakah gini, gue tuh berpikir bahwa nih diri gue tuh nih laku gak sih sebenarnya gitu ya. Apakah ini cewek mau gak sih terima gue begini gitu ya. Karena gue nih bukan apa-apa gitu, gue bukan orang kaya ya kan. Gue bukan orang yang banyak duit, gue bukan pengusaha gitu ya. Terus gue gak ada apa-apanya lah. Berarti gitu, terus gue mikir ini siapa yang mau sama gue gitu. Nah, itu yang masih insecure sama, yang masih ada sama gue sih gitu. Jadi ya sekarang gue mulai gimana ya. Ya gue bisa terima diri gue apa adanya dulu sih gitu kan. Jadi ya udah gue berdoa sama Tuhan juga. Yaudah Tuhan terserah Tuhan deh gitu kan. Kalau misalnya memang ada jodoh yaudah nanti gue akan kejar gitu kan. Misalnya kalau udah ada yang mau ya udah gue kejar gitu. Ya, itu insecure gue di situ sih sebenarnya. Sama yang lu ceritain gitu gue juga insecure gue di situ juga ada. Yang sekarang ya. Jadi yang lo lakuin berserah. Gue berserah aja. Gitu gue berserah sambil gue berserah itu bukan berarti gue nyerah ya. Betul. Tapi gue juga tetap nyari gitu kan. Gue Iya. tetap nyari yang bisa terima gue gitu. Tapi sampai sekarang belum ada. Gitu. Mungkin belum ada yang pas lah gitu. Iya. Dulu ada tapi satu sisi ada yang gak setuju. Jadi gue harus ya sudah. Gitu. Jadi ya gitu kadang-kadang yang insecure gue tuh di situ. Tapi itu bisa jadi ini nggak? Bisa jadi bensin lo nggak dalam lo berkarir? Ibaratnya misalnya lo ngeliat, ih cewek tuh maunya cowok mapan. Nah, Itu iya. ngebuat lo jadi ingin lebih giat dalam Iya bekerja itu nggak? kan. Makanya gue sekarang gini, ya udah deh. Gue dengan sekarang kondisi seperti ini berarti gue harus perbaikin apa dulu? Ya gue harus perbaikin diri gue dulu dong. Iya. Dengan contoh, gue harus tunjukin karir gue. Misalkan gitu, gue harus benar-benar kerja yang serius gitu ya. Baik di bidang gue sekarang pekerjaan atau di bidang pelayanan gue. Ya gue tunjukin aja kinerja gue gitu. Gue benar-benar serius dengan apa yang sudah dipercayakan sama gue. Nih lu gue kasih A, ya kalau bisa gue kasih B, maksudnya A bisa gue kasih A plus gitu ya. Ya kenapa enggak? Why not gitu? Kenapa enggak gue lakuin itu? Gitu ya. Jadi ya kadang-kadang memang apa ya, itulah prosesnya ya. Ya gimana caranya kita bisa melepas insecure kita ya harus kayak gitu. Kalau enggak ya enggak akan bisa sih menurut gue. Gitu kita harus benar-benar fokus. Ya kan kita benar-benar niat dulu, ya kan. Yang pertama ya memang harus kita percaya ya. Maksudnya gini, kita terima dulu yaudah kita memang diciptakan kayak gini kok. Gitu ya. Dan gue percaya bahwa Tuhan gak menciptakan orang yang bodoh ya. Tuhan gak menciptakan orang yang bodoh, kayak gue memikir diri gue juga bodoh gitu. Tapi Tuhan menciptakan orang-orang yang mau, yuk lu terus bekerja dong. Gitu kan. Tuhan kasih kita talenta gitu ya. Untuk kita pakai, untuk kita kembangkan. Nah itu yang sekarang gue lagi lakukan. Udah gue kembangin aja talenta yang gue bisa pakai apa sih. Ya gue kerjain. Gitu ya. Mungkin gue sekarang cuma punya skill yang bisa ngelit acara, ya udah gue pakai itu gitu. Dan sampai saat itu kerjaan itu hal itu kepake di pekerjaan gue gitu, Iya. relate sama pekerjaan gue gitu. Gua sangat setuju sama Ko Dani. Soal yang dimana, soalnya gini, kalau Gue juga ditanyain kapan nikah. Enggak sih, enggak sampai segitu. Gue masih Belum ya? semester Lu 5. ditanyain kapan lulus gitu kan, kapan lulus, nilai bagus nggak kan gitu. Nah tapi pikiran gue pernah pada saat itu mikirnya tuh kayak, aduh kok gue nggak ada pacar ya gitulah kasarnya lah, anak-anak muda gitulah. Nah sampai di satu titik emang kadang-kadang tuh pergumulan gue tuh bukan pergumulan sih tapi kayak gue perang sama diri gue sendiri gitu loh, perang pendapat. Kayak ada satu sisi gue mikir kok gue gak ada pacar ya dan lain sebagainya. Tapi di satu sisi gue mikir kayak lu drama banget sih Ut. Kayak lu masih umur segini udah mikirin kayak gituan kayak gak penting gitu loh. Tapi jadi ada dua sisi gitu loh yang membisik kayak ada kiri dan kanan gue gitu ngomong dua hal yang berbeda. Nah dari situ akhirnya ya gue mengambil keputusan untuk nanti dulu lah. Soal asmara-asmara, pacar-pacaran. Kalau dapet ya udah gak apa-apa. Maksudnya bukan berarti gue menutup pintu hati, asing nutupin hati. Bukan berarti gue menutup kemungkinan gue untuk berhubungan dengan orang lain. Tapi itu tidak menjadi prioritas gue.
yang menjadi prioritas gue adalah gue naikin dulu nih standar diri gue secara pribadi. Iya. Nilai gue, value gue bakal kayak gimana ke depannya. Soalnya kalau misalnya gue sepanjang hari cuman mikirin drama cinta, perpacaran dan lain sebagainya tanpa gue ningkatin value diri gue, Iya. cewek mana, lawan jenis mana yang mau cowoknya nggak ada value, nggak punya nilai gitu loh. Iya. Dan kadang-kadang ya itu yang menjadi, pernah sih sempat menjadi insecurity in a way. Soalnya gue pernah membandingkan, nah ini berarti pernah membandingkan ya iya. kayak lo. Gue pernah membandingkan teman-teman gue kok keren masuknya kampus negeri, kok teman-teman gue keren sekolahnya di internasional dan lain sebagainya. Kalau gue kok cuman kuliah di swasta gitu yang semua orang bisa masuk. Iya. Dan jurusan gue pun gue tidak menjadi yang terbaik di jurusan itu dan lain sebagainya. Ya cuman balik lagi gitu, teman-teman gue menguatkan gue kayak value lu beda lah dari orang lain. Kayak lu bisa A, B, C yang belum tentu kita bisa gitu. Iya. Lo jangan samain value nggak bisa. satu orang itu jadi value lo gitu. Ya karena yang gue bilang tadi, Tuhan tuh ciptain kita dengan talenta yang Unik, berbeda. iya, beda-beda, Beda-beda benar, gitu. iya. Jadi kita nggak bisa samain, kayak gue nggak bisa samain sama lu nih. Benar. Kayak muka gue sekarang, mana bisa gua Karena samain, bisa aja gitu kayak ya. kekurangan Atau lo skill itu gua. bagi orang lain tuh kelebihan Betul. gitu. Nah, Itu gua makanya- nggak bisa bandingin sama Joas juga. Iya, nah makanya dari situ ya gue bersyukur sekali lagi mempunyai komunitas, memiliki teman-teman yang sama-sama membangun gitu. Yang jadinya dari situ akhirnya gue berpikir memutuskan untuk entar deh untuk drama-drama percintaan dan lain sebagainya. Iya, gue fokus dulu kuliah, kasih yang terbaik buat nyimpen portofolio buat gue Iya. kerja. Kan gue perfilman ya, jurusan ambil perfilman. Ya gue buat dulu lah film yang bagus lah. Iya. Yang bisa dibanggain gitu. Yang bisa untuk jadi portofolio gue ke depannya bekerja gimana. Baru nanti kalau misalnya emang itu udah semua tercapai, ya udah terserah. Itu udah urusan Tuhan deh, mau gue nanti dapat cewek kayak gimana atau misalnya Tuhan masih pause dulu, ya udah nanti aja deh. Pokoknya gue tidak udah nggak menye-menye soal aduh hidup gue sepi. Aduh minum kopi sampai enggak lah. Enggak kayak gitu. Lu gimana Jo? Gitu kalau Ada gue insecure gitu? sih. Enggak sih, gue sebenarnya udah cukup. Cool ya berarti. Tapi kalau dari Sista Daud sih yang bisa gue simpulin adalah gini sih. Sebenarnya kalau emang Tuhan udah ngasih cewek, ya jangan disia-siain lah. Ih nice. Jadi sia-sia. Kan lo suka tuh kayak, hai nggak usah. Bentar, gue mau nanya dulu, lu nggak ada insecure rasa? Nggak ada Insecure apa? insecure tentang apa cewek gitu? Enggak. Oh, enggak? Karena, aduh ntar gue kesannya kayak, Nggak, emang. enggak. Intinya, ya jodoh ada di tangan Tuhan lah. Iya, Maksudnya, betul. sekarang di umur gue yang belum nyentuh, gue umur 20. Iya. Di umur gue yang belum nyentuh 21 ini, ya menurut gue emang belum waktunya. Tapi kalau Tuhan ngasih gue pacar, menurut gue itu kayak sebagai bahan pembelajaran gitu loh. Iya. Jadi kayak kalau untuk masalah cewek ya gue belum terlalu mikirin nih. Mungkin kalau itu karena gua doang sih kok. Maksudnya Iya. mungkin untuk seumuran gua dan Yowas ini. Iya. Ya emang harusnya berpikiran seperti Yowas gitu. Bukan seperti gua. Ngerti gak sih? Maksudnya mungkin orang-orang lain pun juga mikirnya kayak Yowas. Emang gua aja yang pada saat itu lagi aneh. Emang lo kebanyakan mikirin cinta Banyak sih. yang mikir kali lu. Mungkin pasca Overthink putus lu kali mungkin. ya. Iya bisa jadi ya. Coba lo minta maaf ke semua cewek yang pernah lo PHP-in. Nggak ada. Jadi kalau gue boleh simpulin tuh kesannya kayak formal Iya banget. simpulin terus. Ya nggak apa-apa lah simpulin lah. Intinya dari pembicaraan kita, basically lo nggak mungkin hidup tanpa rasa insecure. Iya. Betul. Insecurity sih. itu akan selalu ada. Betul. Tapi cara semua rasa insecurity lo itu bisa lo jadikan hal yang membangun atau hal yang positif itu dari cara pandang lo gitu kan. Selama lo melihat segala keresahan itu bisa lo jadikan batu loncatan, ya insecurity lo tuh jadi bikin lo tambah kuat gitu kan. Iya. Betul sih. Karena kalau kata apa ya, pepatah juga bukan sih. What Iya. doesn't kill you makes you stronger. Iya. Tuh kan selama itu nggak merusak lo itu bakal terus membangun lo gitu. Ya dari pembicaraan kita sih sebenarnya kita pengen sharing aja sih satu Sharing. sama lain Kayak gimana. pandangan kita Iya juga. pandangan kita dan Jadi- bagaimana cara kita apa ya Menghadapi insecure kita kan, gitu. gitu. Biar Iya. teman-teman mungkin yang emang mengalami hal yang serupa atau yang hampir-hampir mirip sama kita jadi tahu gitu loh. Maksudnya ada cara pandang lain yang mungkin itu yang bisa Iya. memerangi insecure kalian Iya. gitu sih. Jadi menurut gue juga ya apa ya,
yang tadi kita membanding-bandingkan gitu ya. Makanya menurut gue sih kita nggak perlu lah ya, maksudnya ngebanding-bandingin terus gitu loh Betul. dengan diri kita, dengan orang lain gitu. Karena nggak akan bisa gitu loh, bandingin tuh nggak akan bisa. Tapi lu melihat apa yang dipelajarin dari orang itu bisa. Justru lu terapin itu, lu ngambil kuncinya adalah ya lu lihat nih teknik apa nih yang kira-kira di lu nggak ada, yang di dia bisa memotivasi lu dan lu bisa melakukan, ya lakukan itu. Jadi ambil ilmunya gitu Iya, loh, bukan kita seperti dia ya. Kita nggak bisa, gue seperti Yoas, gue harus seperti Daud ya nggak akan bisa. Daud juga harus seperti gue nggak bisa, Yoas seperti gue nggak bisa. Tapi lu bisa ngambil ilmu dari setiap orang itu gitu. Dan yang itu yang lu pakai dan lu pelajarin supaya insecure lu itu makin lama makin ketutup gitu. Karena kan Tuhan akan bekerja gitu loh. Karena ketika- kan kita born Iya. this way kan. Born his way. Bagaimanapun kita terlahir, ya udah emang begitu. Emang Lo begitu. harus terima apapun itu. Iya. Hidup lo bagaimana, segala sesuatu yang lo anggap beban, sekarang harus lo lihat sebagai fuel bagi diri Iya. lo untuk Iya. terus Betul. menjadi lebih baik gitu. Sama kali. apapun yang terjadi jalanin aja gak sih yang Iya. terbaik saat itu gitu. Maksudnya jangan terurung sama insecure lo itu. Betul. Ngerti gak sih? Kayak yang tadi jangan kayak gua jadi gak nanya sama dosen. Tapi iya. jadilah kalian sama kayak Kodani gitu. Dimana dengan insecure itu kalian gak peduli sama insecure. Maksudnya tetap ada insecure itu. Tapi insecure itu yang tetap ngebuat kita tetap aja deh pokoknya jalanin yang terbaik. Karena gue gak mau insecure gue tercapai gitu. Yes. Apa yang di pikiran gue tercapai ya gue jalanin dulu apa yang gue lakukan sekarang itu yang terbaik gitu. Gitu sih. Nah tapi mungkin kalau ada yang dengar dari kita dan merasa ih kok ada yang gak relate gitu ya. Cuma maksud gue Iya. gini, intinya gini sih guys. Gue kan juga mengalami insecure yang sama. Gue merasa diri gue mungkin gak pinter. Gue merasa diri gue itu bodoh, gak bisa apa-apa gitu ya. Tapi gue mencoba kan untuk memperbaiki diri gue gitu. Dan gue juga salah satunya adalah dengan cara ya gue harus doa sih. Intinya gitu ya. Jadi mungkin teman-teman sampai mentok, oh gue udah ngelakuin yang terbaik kok gitu ya. Misalkan ada yang nonton, gue udah ngelakuin yang terbaik tapi tetap gue gagal gitu ya. Gue udah maksimal, gue gagal. Ingat guys gitu ya. Terus berserah sama Tuhan gitu loh. Terus mengandalkan Tuhan gitu kan. Jadi kalau seberat apapun beban kalian gitu ya, makanya balik ke Tuhan gitu. Makanya kan di Matius 11 ayat 28, marilah semuaku yang berbeban berat datang kepadaku gitu. Aku memberikan kelegaan kepada kamu. Gitu. Jadi maksud gue nggak perlu lu khawatir lah gitu ya. Terus banyak juga kan ayat-ayat tentang hal kekhawatiran, misalkan di Filipi 4 ayat 6-9 juga kan membahas tentang kekhawatiran yang lu nggak perlu khawatir. Ya. Apa yang lu mesti khawatirin gitu ya. Jadi yang penting lakukanlah semua pekerjaan seperti untuk Tuhan. Mungkin ini menariknya ini sih. Iya. Seringkali tuh orang kayak dia baru pas udah mentok nih, Iya, udah nggak tahu mau ngapain berdoa. iya. Mungkin ini bisa jadi reminder penting buat Iya. kita dan buat teman-teman yang Iya. dengerin. Buat teman-teman Bahwasannya cobalah mulai doa dulu. doa dulu, betul? Sebelum masalah itu datang ya maksudnya Iya. bukan berdoa untuk masalah ya. Maksudnya Iya. Doa ibaratnya minta kalaupun bimbingan hidup Tuhan. kalian lagi Iya. good, tetap doa gitu Tetap loh. doa, ngucap syukur. Makanya banyak bersyukur gitu. Gue juga belajar tentang sekarang itu ya. Gue juga belajar, gue tuh banyak benar-benar belajar rasa bersyukur gitu loh tentang. Oh sekarang gue udah baru, gue dulu masih di titik nol gitu ya. Terus ketika gue udah berhasil, gue merasa bersyukur dulu di situ. Tapi bukan berarti gue merasa puas ya. Gitu ya, gue puas oke, tapi gue harus naik lagi nggak? Harus naik lagi dong gitu ya. Makanya ketika itu udah berhasil, gue tetap bersyukur sama Tuhan, gue tetap minta doa sama Tuhan lagi untuk minta bimbingan lagi ke depan nih. Apa yang harus, Tuhan mau apa sih sama saya gitu. Jadi minta bimbingan Tuhan gitu. Ya, setuju. Karena Iya. jatuhnya kalau kita datang ke Tuhan kalau ada masalah dong kayak Iya. agak kurang aja. Iya kurang ajar kan, hitungannya ya nggak gitu. kayak Jadi istilahnya lu doa. apaan sih ini? Iya gitu. Tetap ucapin terima kasih sama Jadi Tuhan cuman dong. manfaatin Manfaatin doang Tuhan gitu. doang dong. Iya. Gitu. Jadi ibaratnya Buat terimaan aja sih. kalau yang kayak gitu Iya. takutnya jadi ada pandangan bahwa yang memberikan masalah itu Tuhan gitu kan ibaratnya. Iya. Bener-bener banget. Bener. Padahal enggak. Ada perbedaan signifikan antara Tuhan mengizinkan masalah terjadi dan Tuhan yang memberikan masalah itu dalam hidup kita. Gitu menurut gue. Dari gue pribadi sih kayaknya segitu aja. Ada Iya yang sih, mau- kalau gue sih itu sih. Kayak kita setelah ngomong panjang lebar ini, kayaknya udah ada beberapa kesimpulan yang emang sudah tercapai semua gitu. Yang Iya. teman-teman yang nonton pun udah bisa, ya ambillah yang baik, tinggalkan yang buruk gitu. Iya. Gitu. Hmm, Sebenarnya sih Terus gitu. kalau dari teman-teman mungkin ada yang kayak pengen kita bahas sesuatu apa gitu topik misalnya bullying, pacaran Boleh itu kan untuk kayak kedepannya. kayak topik-topik yang
lagi dialamin di range umur kita banget nih Iya, gitu kan. iya. Boleh banget tulis di comment section bawah. Boleh juga visit Instagram kita. Apa ya? Instagram kita apa ya? PRBK Giaps. Ya ada di sini nih. Iya. Nanti PRBK ada. Gia PGS. Iya gitulah. Kalau kalian suka video ini boleh di like. Kalau kalian ingin lihat episode-episode selanjutnya boleh di subscribe. Kami butuh komen juga, ya misalkan. Iya, tadi kata komen. Diwas Iya, bilang. apapun silakan, kita nggak Buat- akan ada rasa Iya. gimana-gimana banget. Topik buat iya. besoknya Boleh, gimana? boleh. Bisa tinggalin di kolom komen di bawah. Oke, segitu Udah dulu sih, aja. itu Jangan aja. lupa belnya dinyalain. Buset. Bel. Bel notifikasi. Jadi kalau ada updatean terbaru gitu ya. Bisa nonton terus dong. Iya. Ya boleh lah. Kalian lakukan apa yang mau kalian lakukan dengan channel ini. Iya. Gitu. Oke, so see you guys on the next episode. Bye. Bye. God bless you. bless.